yang merasa dirinya sebagai ahlul bait, apakah kurang orang Indonesia menghargai mereka? Apakah kurang bangsa Indonesia memuliakan mereka para habaib? Ketika mereka kita muliakan, ketika para habaib Ba'alawi kita muliakan, kita takzim, bagaimana timbal baliknya mereka kepada ulama kita? Apakah cukup dengan mengatakan mereka ulama-ulama kita itu seperti? Sekarang saya bertanya, kemana ketika engkau telingamu mendengar ada habib yang ketika ada habaib yang menganggap ulama-ulama kita ini sampah, ulama kita ini yang hanya sibuk dengan dunia dan pemerintahan, kemana Anda? Yang memulai rasis dalam hal ini adalah mereka, oknum habib dari Ba'alawi. Kalau saya buka bisnis terbesarnya di Indonesia yang membahayakan umat seperti narkoba, itu ada. Mujib adem-adem aja. Nah, kalau pengen panas siapkan aja telinganya. Begini ya, kenapa banyak orang yang ingin merongrong di Nahdlatul Ulama, bahkan kalangan para habaib Ba'alawi juga, walaupun mereka sudah punya RA, tetap nongkrongnya di NU. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fuad Hasyim. Jadi beliau mengatakan begini, ya Nahdlatul Ulama'i anti tijarati rabihat bila khasrin ladal uqala'i. Kata beliau begitu, ya Nahdlatul Ulama'i anti tijarati rabihat bila khasrin ladal uqala'i. Beliau mengatakan begini, wahai NU ku sayang, engkau adalah perdaganganku, dan yakin kalau jual beli di NU itu tidak akan pernah rugi, pasti untung. Walaupun di dunia kita tidak dapat kursi jabatan, di akhirat pasti dapat jabatan. Maka jangan salah ketika banyak orang yang nongkrong di NU, rabihat bila khosrin, di NU ini akan selalu menguntungkan. Itu kata Kiai Haji Fuad Hasyim. Terus satu catatan begini, beliau mengatakan NU bukan milik daripada orang kultur saja. NU itu adalah milik semua umat manusia, bila perlu sedunia. Gak main-main. Dan terbukti, siapa sih yang gak ingin numpang di NU? Pasti nongkrongnya di NU. Sampai dinisbat-nisbatkan Habib Rizik gurunya NU. Apa itu? Ini namanya politisasi agama. Kemudian ada orang yang berkata begini, Ustadz, agama dengan siasa itu gak bisa dipisahkan. Betul. Tapi kalau agama ini dijadikan alat propaganda, doktrin-doktrin untuk kepentingan politik, itu disebut politisi agama. Dan setiap yang mempolitisasi agama pasti hancur. Itu dari zaman sejarah, dari dulu sampai terbunuhnya Utsman, Sayyidina Ali, itu karena adanya politisasi agama. Ustadz, ini ada yang bertanya Ustadz. Gimana pertanyaannya? Gus Ubat dari ETH. Iya. Gus Ubat, tolong ceritakan sejarah terciptanya sholawat Badar, sholawat kebanggaan NU. Nih, nah ini kayak begini. Kemarin sudah ada yang bahas ya. Siapa Gus Ilyas tuh? Kenapa sholawat Badar itu sampai ada oknum habib yang mengharamkan? Karena mereka takut sholawat Badar ini produk asli putra Nusantara yang mendunia bahkan ya, dan ini tidak bisa dihak cipta oleh orang lain. Mungkin dia ingin begini, itu kan dalam isyarahnya kata beliau, mungkin ketika Sahibu Shalawatil Badar ini mau membikin, memang beliau ada mimpi, ada ru'yah didatangi orang-orang yang berjubah, kan begitu. Bahkan yang berjubah datang ini membawa makanan seperti ada orang yang hajatan. Yang kemudian beliau sahibu Shalawat Badar ini mencoba bertanya kepada salah satu para habaib itu, mungkin pertanyaannya. Artinya ada peranan para habaib pada waktu itu. Betul. Saya tidak pernah menafikan kepada para habaib yang soleh, tetap ada yang soleh. Tapi justru kalau habaib ini menjadi oknum, ya kita lawan. Kita lawan. Dan satu catatan, jangan kira kita hanya berani di media seperti ini. Kemarin saya berhadapan dengan orang-orang FPI, dengan orang tablik, dengan orang Wahabi, di sana saya lawan juga.
Ini bukan main-main. Dan saya sampaikan fitnah yang terbesar nanti di akhir zaman itu tetap akan muncul min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Karena yang sabda itu sabda Nabi. Fitnah terbesar yang akan muncul itu dari orang-orang yaz'umu minni, dia mengaku bahwa mereka adalah dzurriyyahku. Falisa minni, kata Nabi. Kita sampaikan. Begitu ya. Terus kemudian saya ingin menyampaikan ini berkaitan dengan masalah hubbul Arab. Ini ada salah satu hadis yang perlu saya pahamkan karena biar gak terlalu kepanjangan. Kenapa ada kalimat hubbul Arabi minal iman? Mencintai Arab ini bagian daripada iman. Wa ba'duhum nifaq. Sementara membenci Arab ini menjadi kemunafikan. Hadis ini jangan dipotong seperti itu. Di dalam sarahnya hadis ada kalimat begini secara marfu. Arti daripada hadis tersebut adalah malam ya'rif haqqa itrati wal ansori fahuwa li ahadin salasun imma munafiqin wa imali zaniyatin wa imali ghairi tahurin. Yang dimaksud dengan mencintai Arab di sini adalah di mana kita sebagai umat muslim mengetahui hak-haknya kita terhadap dzurriyyah Nabi, ahlul bait itrati di situ. Sekarang saya tanya, yang merasa dirinya sebagai ahlul bait, apakah kurang orang Indonesia menghargai mereka? Apakah kurang bangsa Indonesia memuliakan mereka para habaib? Tidak kurang-kurang. Sampai orang NU ini mempertahankan. Padahal itu dulu mau dideportasi dulu. Sampai dipertahankan. Walaupun kita tidak tahu bahwa dia itu intisab atau tidaknya kepada baginda Rasulullah. Kemudian wal ansori, dan kita sebagai umat Islam ini harus mengetahui hak-haknya kita kepada orang-orang pembela agama Allah. Berarti bukan hanya keluarga Nabi, itrati wal ansori. Sekarang saya tanya, ketika mereka kita muliakan, ketika para habaib Alawi kita muliakan, kita takzim, bagaimana timbal baliknya mereka kepada ulama kita? Apakah cukup dengan mengatakan mereka ulama-ulama kita itu seperti ini? Kan tidak ada kestabilan. Karena kalimat di sini wa itrati wal ansori bukan hanya dimiliki untuk dzurriyyah Nabi saja yang harus dimuliakan. Semua manusia dimuliakan, lebih-lebih orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para ulama. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Karena nantinya begini, wah kalau ini kita bahas para habaib itu kan orang Arab, gitu kan? Maka kalau kita seakan-akan membenci, kita dikatakan orang munafik. Justru ketika mereka orang Arab, kalau mereka sendiri pun juga membenci ulama kita, munafik. Double itu. Kenapa saya katakan? Double. Dalam kalimatnya begini. Wa ma'na fil ansor. Mereka itu makanya nggak pernah belajar matan hadis yang benar. Fahuwa li ahadin talatun imma munafiqin wa imali zaniyatin wa imali ghairi tahurin. Kalau seorang habib juga membenci kepada ulama-ulama yang selain habaib, menghinakan, sama posisinya, sama seperti kita membenci mereka. Bisa jadi dia orang munafik, dia juga berdosa seperti orang yang zaniyah, bahkan ghairu tahur, najis hukumnya. Sama. Jadi jangan sampai ini dibalik fakta karena mereka merasa dzurriyyah Rasul, kita orang Nusantara yang diserang, wah pembenci habib. Sama, mereka benci sama ulama kita, munafik. Karena tidak ada yang lebih utama, mau ahmar mau aswad, lali arabin walali ajamin, tidak ada yang bisa mengungguli kemuliaan bagi orang Arab ataupun orang ajam, sama rata kemuliaannya, terukur hanya dengan ketakwaan. Ini kemarin kan ada, wah kita ada sebagian ini Pak, mereka menganggap kita ini adalah orang yang sekuler, kita menganggap sebagai orang yang rasis, kan begitu. Banyak orang yang berkomentar seperti itu, saya tahu. Sekarang saya bertanya, kemana ketika engkau telingamu mendengar ada habib yang ulama kita, ketika ada habaib yang menganggap ulama-ulama kita ini sampah, ulama kita ini yang hanya sibuk dengan dunia dan pemerintahan, kemana Anda? Yang memulai rasis dalam hal ini adalah mereka, oknum habib dari Ba'alawi. Lawan jangan, lawan. Begitu. Perlu keseimbangan. Awas ya, ini catatan. Saya berbicara kayak gini bukan hanya di media. Saya kemarin Gus rame dengan orang, ada orang FPI, orang Wahabi, orang Tabligh, semuanya kumpul.
tak habisin semua. Kamu tahu sebagai anggota FPI, kamu tahu jejak rekamnya seperti apa dulunya? Mereka gak bisa ngomong, bungkam dah. Kalau saya buka bisnis terbesarnya di Indonesia yang membahayakan umat seperti narkoba, itu ada. Betul. Makanya jangan berani-berani. Ini ya, itu hampir keceplosan, mohon maaf. Wow, kita ini loh observasi dengan masyarakat. Betul. Jangan macam-macam, jangan dikira kita ini sebagai orang hanya pembenci mereka. Saya balikin, kalau mereka benci kepada ulama kita, munafik sama. Lebih munafik lagi, double malahan ya. Mereka nggak sadar, mereka sudah jual beli di NU ya. Ya Nahdlatul Ulama anti tijarati. Mereka tuh jual beli di NU. Ya, suruh pulang ke rumahnya, kan punya rumah sendiri, kan begitu. Masa main ke rumah orang lah terus tidur di situ, beranak di situ sih, gitu. Contoh di Indonesia itu sudah ada, mohon maaf, Muhammadiyah, gitu kan? Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dengan NU oke lah, gitu kan? Kenapa kok oke lah, gitu kan? Karena di situ ada Kiai Mas Mansur yang dulu ikut berjuang bersama. Gus, boleh nggak tanya? Tanya apa itu? Nah, ini kan selama ini kan yang dibahaskan NU terus ya. Ya. Bahkan yang sering tenar penumpang bisnya kan bis NU. Ya. Nah, yang perlu saya pertanyakan, kok nggak ada yang numpak bis Muhammadiyah? Kenapa Gus? Alasannya ada nggak? Ya. Jejak digitalnya? Karena kalau di Muhammadiyah itu semuanya harus berdasarkan ilmiah, tanpa adanya kan kasar. Sama-sama organisasi Gus. Memang sama-sama organisasi. Makanya Muhammadiyah itu lahir lebih dulu daripada Nahdlatul Ulama, kan begitu. Yang diperintahkan kepada Kiai Ahmad Dahlan itu kan untuk mencerdaskan kehidupan para bangsawan.